Shalom orang-orang muda. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan biarlah kita terus bersukacita dan semangat untuk terus memuji dan menyembah Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Mari sama-sama kita, sebelum kita mulai ibadah kita, mari sama-sama kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah pada hari ini. Kami bisa beribadah bersama-sama Tuhan. Kami percaya Tuhan semuanya hanya karena kasih karunia-Mu. Kami percaya semua ini bukti bahwa Engkau mengasihi kami. Bukti bahwa Engkau masih Tuhan memelihara kehidupan kami. Engkau yang masih mengizinkan kami untuk bisa beribadah bersama-sama. Dan kami rindu Tuhan memberikan yang terbaik. Kami rindu Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu. Bahkan kami rindu lebih lagi Tuhan untuk mendengarkan tuntunan-Mu melalui setiap kebenaran firman-Mu Tuhan yang kami dengarkan. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami siap beribadah. Kami siap memberikan yang terbaik hanya bagi-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita memuji Tuhan orang-orang muda. Haleluya. Sebab Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Amin Tuhan. Kebenaran-Mu yang membawa hidupku bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Kami mau serukan hebat, serukan hebat,
pekerjaan-Mu dalam hidup kami. Kami mau terus percaya kepadamu Tuhan. Kami mau terus meletakkan kepercayaan kami kepadamu. Bahkan di hari-hari ini Tuhan, Engkau tidak pernah berhenti bekerja. Engkau turut bekerja di dalam hal sekecil apapun dalam hidup kami Tuhan. Engkau Bapa yang terus membangun kehidupan kami. Engkau membangun kehidupan kami Tuhan. Dan kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih buat segalanya. Sebab Engkau Bapa kami yang selalu setia. Engkau tidak pernah lalai, tidak pernah Engkau biarkan kami Tuhan. Bahkan kalau kami masih bisa beribadah hari ini Tuhan, kami bisa memuji menyembah-Mu, kami masih bisa mendengarkan firman-Mu. Itu karena Engkau yang terus membangun kehidupan kami. Engkau terus membangun kehidupan kami Tuhan. Untuk kami tetap tegar, berbuah dan terus segar, membawa kemuliaan-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Makasih Bapa, makasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. We thank you Lord. Oh we thank you Lord Jesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Selalu setia, selalu ada. Kau Bapakku yang di surga, begitu mengasihi, tak pernah lalai. Kau Bapakku yang di surga, lebih dari siapapun, Engkau sungguh sempurna, lebih dari apapun, lebih dari apapun. Hadir-Mu meneduhkanku. Mari katakan, Bapa, ku percaya padamu, amin. Aku biji mata-Mu, Kau membangun hidupku dalam segala perkaraku. Katakan, Engkau turut bekerja, ku percaya padamu, Bapa. Terima kasih Bapa. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Selalu, selalu setia, selalu ada. Kau Bapakku yang di surga, begitu mengasihi, tak pernah lalai. Oh, Kau Bapakku yang di surga, lebih dari siapapun, Engkau sungguh sempurna, lebih dari apapun, lebih dari apapun. Hadir-Mu meneduhkanku. Bapa, ku percaya padamu,
Bapa. Kau Bapakku Amen. yang di surga. Begitu mengasihi, tak pernah lalai. Kau Bapakku yang di surga, lebih dari siapapun. Engkau sungguh sempurna. Lebih dari apapun, hadirmu meneduhkanku. Ku percaya padamu, aku izin bertamu. Kau membangun hidupku dalam segala perkaraku. Engkau turut bekerja, ku percaya padamu, Bapa. Ku percaya padamu, aku izin berlaku. Kau membangun hidupku dalam segala perkaraku. Engkau turut bekerja, ku percaya padamu, Bapa. Kami percaya padamu, kami percaya padamu, oh Yesus. Sungguh Engkau Bapa, Bapa yang memiliki kami. Kau pemilik hidup kami. Kau yang membangun, Kau yang membangun hidup kami. Kau yang membangun hidup kami dengan kasih-Mu, dengan cinta-Mu, Bapa, Bapa, Bapa. Kami mau percaya padamu, kami mau percayakan hidup kami kepadamu, hidup kami kepadamu, Bapa. Kami percaya padamu, Bapa. Kami percaya, Bapa. Kami percaya, Kaulah perisai hidup kami, oh yes Tuhan. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang Kau benteng pengharapan. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang
turut bekerja, ku percaya padamu Bapa. Ku percaya. Kami percaya padamu Tuhan. Kami biji matamu, Kau yang membangun setiap kehidupan kami. Dalam segala perkaraku, Engkau turut bekerja, ku percaya padamu Bapa. Oh, kami percaya penuh, kami percaya penuh kepadamu. Engkau sumber kehidupan kami, Kaulah perisai hidup kami. Oh Bapa, kami percaya, kami percaya, kami percaya. Haleluya, haleluya. Amin. We believe in you. Haleluya. We believe. Haleluya Yesus. Amin. Kami percaya hanya kepadamu Tuhan. Bahkan Engkau menjadikan kami sama seperti biji matamu Tuhan. Membuktikan bahwa Tuhan ada perlindungan Tuhan yang sempurna di dalam setiap hidup kami. Ada penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami tahu pasti Tuhan, Engkau Allah yang turut bekerja di dalam setiap apapun juga yang kami kerjakan hari-hari ini Tuhan. Bahkan dimanapun kami berada Tuhan, apapun yang kami perbuat, Engkau Allah ada bersama dengan kami. Engkau menyertai hidup kami Tuhan. Sehingga hari-hari yang kami lalui ini Tuhan, kami tidak perlu takut dan bimbang. Sebab ada Tuhan yang hebat, yang bukan saja kami percaya kepadamu Tuhan, tetapi ini kami anak-anakmu. Kami mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepadamu Tuhan. Bahkan buat hari ini Tuhan, kalau kami masih bisa beribadah Tuhan, sekalipun dalam bentuk online ini Tuhan, tetapi kami bersyukur Bapa, sebab kami tetap menikmati hadirat-Mu. Bahkan hadirat-Mu hari-hari ini Tuhan
nyata di dalam setiap keluarga kami, nyata di dalam setiap rumah kami masing-masing Tuhan. Dan kami percaya kalau hadirat-Mu ada di dalam setiap rumah kami. Engkau yang mengendalikan setiap apapun yang ada di dalam rumah kami. Terima kasih Bapak. Roh Kudus Engkau bekerja, Engkau melawat dan menjamah setiap kami. Sehingga setiap kami semua Tuhan, hari ini kami boleh mendapatkan firman Allah yang hidup, yang akan menuntun kami. Kami minta hikmat-Mu turun atas kami semua Tuhan. Dan biar hanya Roh-Mu yang menuntun kami untuk kami boleh mengerti akan setiap kebenaran-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Hari yang sangat luar biasa, yang sangat, saya mau katakan hari yang sangat istimewa kalau kembali kita boleh bisa memuji dan menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Itu menandakan bahwa benar Tuhan yang kita sembah, Dia Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita, dan Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kita semua. Bahkan di hari-hari ini kita sudah berada di bulan ke-10 di tahun 2020 ini. Tahun yang benar-benar butuh anugerah yang besar. Kita boleh bisa melewati bersama menjalani hidup ini. Tetapi puji dan syukur karena sampai hari ini ya, di bulan ke-10 kita masih mendapatkan anugerah yang besar dari Tuhan. Sebab kita sama-sama percaya dalam pengembalaan kita di tahun ini ya, benar-benar ini adalah tahun anugerah buat gereja kita. Nah saudara, khususnya orang-orang muda, saya mau katakan bahwa kita masih ada di tema Grace of Relevance ya, di mana anugerah untuk bisa melayani kebutuhan generasi yang terus relevan, yang terus berubah, dan kita mendapatkan anugerah. Kenapa? Karena kita masih ada ya, kita masih dalam pemakaian Tuhan. Dan saya mau katakan ini semua anugerah bukan karena siapa yang hebat atau kita mempunyai sesuatu di dalam hidup kita semua, tetapi kita sama-sama percaya bahwa apapun yang ada dalam hidup kita, kemampuan kita, semuanya datangnya dari Tuhan. Jadi saya mau katakan bahwa kalau kita bisa melayani kebutuhan generasi hari-hari ini adalah anugerah yang besar buat kita semua. Nah, saudara, sebelum saya lebih lagi menyampaikan kebenaran Tuhan pada hari ini, kita harus sama-sama dulu tahu bahwa ada 3 hal dari gereja yang dicari oleh generasi zaman ini. Nah, kita harus sama-sama mengerti ini. Hal ini saya dapatkan dan saya merenungkan ini, dan saya katakan saya harus bagi ya buat kita semua, khususnya para leader-leader yang ada dalam pengembalaan kita, Petrayut. Saya mengatakan bahwa ada 3 hal dari gereja yang dicari oleh generasi zaman ini. Ya, sekali lagi buat semua leader, mari perhatikan ini. Yang pertama, generasi ini mencari dalam gereja leadership yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, generasi ini mencari di dalam gereja pemuridan dan teladan hidup. Dengarkan baik-baik ya buat para leader. Dan yang ketiga, generasi sekarang ini mereka sedang mencari di dalam gereja bahwa mereka rindu keterlibatan di dalam pelayanan. Mereka mau di dalam gereja itu mereka juga ada terlibat di dalamnya. Jadi sekali lagi, ini hal yang sangat penting. Sebelum saya lebih jauh lagi memberitakan kebenaran Tuhan, ini 3 hal yang penting dulu yang saya perlu memberitahu buat teman-teman para leader ya dalam gereja ini, khususnya Petrayut, bahwa generasi hari-hari ini mereka sedang mencari di dalam gereja, yaitu leadership yang baik, pemuridan dan teladan hidup, dan yang ketiga mereka rindu terlibat dalam pelayanan. Nah saudara, leadership yang baik dalam gereja itu kita hanya bisa dapatkan di dalam Tuhan Yesus.
Ini kita perlu sadari dulu bahwa sekalipun banyak hal kita bisa dapatkan di luar sana ya, tentang bagaimana menjadi leadership. Tetapi leadership yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, inilah leadership yang paling terbaik. Yang harusnya menjadi sesuatu di dalam hidupnya kita, menjadi role model ya, menjadi panutan di dalam hidupnya kita. Yaitu bagaimana Yesus menjadi pemimpin ya, menjadi leader yang baik bagi orang-orang yang dia pimpin. Mungkin kalau kita bisa dapatkan bagaimana leadership di luar sana, banyak. Dan mereka juga bagus ya pengajarannya, penerapannya. Tetapi ada yang sangat-sangat lebih baik lagi yang kita bisa dapatkan ya dari bagaimana kepemimpinan daripada Tuhan Yesus, yang saya mau katakan hanya dari Yesus yang kita bisa dapatkan. Salah satunya saudara, kita bisa buka di dalam Yesaya 40 ayat 11. Kenapa ya, sebelum kita baca Yesaya 40 ayat 11 ini, kenapa saya katakan bahwa kepemimpinan Tuhan Yesus adalah yang terbaik? Karena saudara, generasi sekarang, orang-orang muda sekarang ya, mereka itu tidak suka hanya dikuliahi saja. Mereka tidak suka hanya diajarkan teori saja. Ini kita harus sama-sama tahu ya. Apalagi kita-kita yang sering memberitakan kebenaran Tuhan, yang mengajar ya. Perlu kita tahu bahwa generasi ini mereka tidak hanya suka hanya diajarkan teori saja, tetapi mereka ingin terlibat di dalamnya. Mereka ingin, mereka juga ada berpraktek ya. Mereka juga mau praktek bersama-sama ya dengan kita pemimpin. Dan mereka mau kita ada untuk mendampingi mereka. Nah, ini yang harus kita sadari, ini yang harus kita dapat ya dari kepemimpinan daripada Tuhan Yesus, yang saya mau katakan dia satu-satunya pemimpin yang sangat luar biasa yang bisa menjadi panutan di dalam hidupnya kita. Yesaya 40 ayat 11, saudara, dengan tidak panjang, saya tidak baca dalam terjemahan yang biasa, tetapi saya langsung baca dalam firman Allah yang mudah dibaca ya. Saya ada tulis di sini. Di sini dikatakan, seperti gembala yang baik, Tuhan menuntun umatnya. Ia memangku domba kecil dan memegangnya dalam tangannya. Ia memegangnya dengan kuat, sedangkan induknya berjalan di sampingnya. Saudara, kalau kita baca ayat ini, saudara, Tuhan Yesus itu dia gembala, dia pemimpin yang baik. Waktu dia ada di muka bumi ini, dia menuntun orang-orang yang mengikutnya, dia menuntun umatnya. Bahkan kalau ada yang lemah, di sini dikatakan ia memangku domba yang kecil. Kalau ada orang-orang yang lemah, dia sangat memperhatikan. Bahkan di sini dikatakan dia memegang tangannya, dia memegang dengan kuat. Artinya apa, saudara? Kalau Tuhan tahu bahwa ada orang-orang pengikutnya yang ada dalam kelemahan, yang membutuhkan dia datang mengelurkan tangannya. Nah, saudara, ini pemimpin yang harus menjadi dasar dalam hidupnya kita, khususnya dalam pemimpin di dalam gereja. Jadikan hidup kita menjadi pemimpin yang baik, yang seperti Tuhan pernah buat pada zamannya. Bahkan dikatakan, sedangkan induknya berjalan di sampingnya. Jadi pengikut-pengikutnya ada yang berjalan di sampingnya. Apa maksudnya? Saya percaya waktu dia berjalan bersama dengan pengikut-pengikutnya, ada banyak hal yang dia ajarkan. Ada banyak hal yang dia lakukan, dan dia rindu juga pengikut-pengikutnya mencoba melakukan. Mungkin bisa gagal, tetapi saat itu Tuhan yang langsung menolong dia. Tuhan yang langsung mengangkat dia. Waktu pengikut-pengikutnya jatuh, mungkin dia langsung mengangkat dia. Waktu pengikutnya mungkin saudara membuat kesalahan, dia langsung menegurnya dengan kasih. Dia cepat mengangkat. Nah, saudara, mari kita menjadi pemimpin-pemimpin yang baik di dalam gereja. Sekali lagi, generasi ini sedang mencari pemimpin leadership
yang baik yang ada di dalam gereja. Itu yang pertama, dengan cepat. Yang kedua, saya mau katakan generasi ini mencari pemuridan dan teladan hidup. Saudara, generasi sekarang ini mereka bertumbuh, perhatikan, generasi muda saat ini mereka bertumbuh ketika mereka melihat teladan kepemimpinan yang baik. 1 Petrus 5 ayat 3 ya. Sekali lagi saya tidak baca lebih banyak ya. Saya tidak baca dalam terjemahan yang biasa, tetapi saya langsung dalam terjemahan yang lain yang saya dapat dalam bahasa Indonesia masa kini, terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan begini, janganlah bertindak sebagai penguasa terhadap mereka yang dipercayakan kepadamu. Kalau ada orang-orang yang dipercayakan kepada kita, firman Tuhan katakan janganlah bertindak sebagai penguasa terhadap mereka, melainkan jadilah teladan untuk mereka. Nah saudara, pastikan bahwa hidup kita menjadi teladan. Kenapa? Karena generasi ini mereka sedang mencari teladan hidup buat mereka semua. Mereka butuh pemuridan. Mereka butuh dimuridkan. Ya. Karena itu ini yang saya mau katakan, ini penting yang saya mau katakan buat kita semua, khususnya para leader. Pastikan bahwa kita pemimpin gereja itu ucapan dan tindakannya kita itu selaras. Sekali lagi, pastikan bahwa tindakan dan ucapan kita itu selaras. Generasi ini membutuhkan teladan. Generasi ini membutuhkan pemuridan. Mereka perlu dimuridkan bagaimana menjadi orang yang benar-benar mencintai Tuhan. Mari kita sama-sama bekerja lebih giat lagi. Dan yang ketiga, generasi ini mempunyai kerinduan bahwa mereka rindu terlibat dalam pelayanan. Saudara, generasi sekarang itu mau diberi kesempatan, ya. Kita tahu bahwa generasi hari-hari ini yang kita hadapi mereka orang-orang yang aktif, ya. Mereka orang-orang muda yang aktif dan saya mau katakan mereka sangat luar biasa, ya. Generasi yang hari-hari ini yang ada bersama dengan kita adalah generasi yang sangat luar biasa. Itu sebabnya mari kasih kesempatan mereka berperan di dalam gereja ini. Kasih kesempatan mereka berperan dalam penggembalaan ini, ya. Sudah waktunya kita membuka ruang, ya, memberikan kesempatan bagi generasi ini untuk mereka terlibat di dalam pelayanan apapun yang mereka bisa lakukan. Dan saya mau katakan buat semua leader, mari kita sama-sama mengevaluasi ya dengan apa yang kita sudah perbuat. Saya percaya bahwa Tuhan izinkan musim kehidupan yang kita jalani di tahun 2020 ini ya di rumah saja, tetapi saya percaya beberapa bulan yang kita lewati ini saat kita di rumah saja, mari kita evaluasi. Mari kita memikirkan bagaimana caranya kita membawa sebanyak-banyaknya orang muda kembali masuk ke dalam gereja. Kuncinya tadi ada 3 saudara yang kita perlu sama-sama sadari dan kita perlu sama-sama bekerja ya, bergandengan tangan dan kita memastikan bahwa generasi ini benar-benar kita bawa kepada Tuhan. Yang percaya dengan saya, yang setuju dengan saya, katakan amin ya, sekalipun saudara di rumah ya. Kalau saudara setuju dengan apa yang tadi saya katakan, apa yang tadi menjadi PR kita semua, menjadi sesuatu yang akan kita lakukan bersama-sama, khususnya ya saya tidak tahu bagaimana dan apapun yang akan terjadi di depan nanti. Tapi mari kita sama-sama pikirkan ini supaya benar-benar generasi ini kita bawa kepada Tuhan. Nah, saudara, itu sebabnya saya mau katakan bahwa saudara dan saya sekali lagi harus kita sama-sama sadari bahwa hari-hari ini memang harus kita berbuat sesuatu. Jangan pernah menyerah ya. Sekalipun ya kita harus jujur ya. Apapun yang kita lakukan hari-hari ini, beberapa bulan yang sudah kita lakukan, kita harus jujur bahwa apapun yang kita lakukan kita kurang maksimal. Kita harus jujur ya. Dengan keadaan ini, hari-hari yang kita lewati, saya mau katakan
ada ketakutan-ketakutan, kita mau kemana, mau melakukan sesuatu, ada ketakutan-ketakutan dalam hatinya kita. Ada kecemasan-kecemasan, ya. Bahkan saudara, 2 minggu lalu, oleh kasih karunia Tuhan, kita Petrayot boleh mengadakan ibadah offline. Tetapi setelah pulang, ada beberapa orang muda menginfo ke saya, bercerita ke saya, dan mengatakan bahwa waktu kita beribadah secara offline, ada kecemasan-kecemasan yang mereka rasakan. Ya, saya mengatakan itu wajar, karena memang situasi dan kondisi yang kita alami hari-hari ini. Tetapi saya mau katakan dalam nama Tuhan Yesus, pastikan ketakutan dan kecemasan yang kita rasakan itu tidak melebihi kerinduan kita dengan hadirat Tuhan. Ini yang harus kita betul-betul sadari. Kita cemas, kita takut, oke, itu wajar situasi ini. Tetapi saya mau katakan dalam nama Tuhan Yesus, pastikan ketakutan, kecemasan ini tidak melebihi kerinduan kita dengan hadirat Tuhan. Saya percaya bahwa teman-teman yang hari-hari ini merasakan roh Tuhan kuat di dalam hidupnya, dia pasti mengamenkan ini. Sekalipun mungkin takut, sekalipun mungkin cemas, tapi mari kita mengambil keputusan bahwa ketakutan, kecemasan itu tidak melebihi dari kerinduan kita dengan hadirat Tuhan. Bahkan firman Tuhan, waktu kita ibadah offline, Kak Denny mengingatkan kita dan menyadarkan kita bahwa kita harus pahami betul-betul bahwa Tuhan, roh Tuhan benar-benar ada dalam hati kita. Ya. Saudara bisa buka kembali dalam Kolose 1 ayat 27. Ini firman Tuhan yang kita dapatkan waktu ibadah offline. Bahkan Tuhan mau kita jangan stop sampai penikmat, sebagai penikmat hadirat Tuhan. Ini pesan Tuhan waktu kita ibadah offline. Ini buat kita semua. Kita yang sudah merasakan hadirat Tuhan, jangan kita stop hanya sampai sebagai penikmat hadirat Tuhan. Saudara dan saya, memang kita butuh hadirat Tuhan untuk melawat kita. Kita butuh hadirat Tuhan untuk menjamah dan memuaskan roh dan jiwa kita. Tapi perhatikan baik-baik. Setelah ibadah offline 2 minggu lalu, saya mulai merenungkan, saya mulai menyadari. Hari-hari ini yang Tuhan tuntut dan yang Tuhan mau dari kita. Saya mengatakan ini, saya katakan ini buat Petrayot. Ayo kita sama-sama naik level lagi. Kita yang sudah dipuaskan dengan hadirat Tuhan, sekarang kita yang harus melepaskan, kita yang harus membagi hadirat Tuhan buat orang-orang yang ada di sekeliling kita, yang ada di sekitar kita. Khususnya buat generasi ini. Pastikan bahwa saudara yang sudah mendapat jamahan dari Tuhan, dari hadirat Tuhan, mari kita naik level lagi. Pastikan bahwa kita sekarang yang membawa, kita yang melepaskan hadirat Tuhan buat orang lain. Sehingga melalui ibadah kita, melalui apapun yang kita lakukan, generasi yang ada di sekeliling kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa naik ke level itu? Saudara, hari-hari ini satu ayat yang sudah pernah saya bagi itu kembali begitu kuat datang ya sama saya secara pribadi. Bagaimana caranya supaya kita naik ke level yang Tuhan mau lagi? Yang pertama, jaga api rohmu supaya tetap menyala. Saudara, hal ini sangat penting. Dan ini tidak bisa digantikan oleh apapun juga, saudara. Tentang roh yang menyala-nyala, yang khususnya buat hari-hari ini tidak bisa digantikan. Ini salah satu hal yang penting yang bisa membuat kita naik level yang seperti Tuhan mau. Coba kita buka kembali ya, Roma 12 ayat 11.
Roma 12 ayat 11 di situ dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Artinya kalau roh kita menyala-nyala, seharusnya kita bisa lakukan banyak hal. Yang tadi saya mau katakan, menjadi PR-nya kita. Kita mengevaluasi pelayanan kita, pengembalaan kita yang lalu. Mungkin tahun-tahun sebelum 2020. Kita evaluasi, kita renungkan. Dan kita mulai mempersiapkan bagaimana kita bisa melakukan banyak hal untuk generasi ini. Mungkin tahun depan, bahkan mungkin akhir tahun ini. Kalau Tuhan izinkan semuanya boleh kembali seperti semula keadaannya. Tetapi saya mau katakan kuncinya hanya satu. Pastikan bahwa roh kita menyala-nyala. Karena hanya roh yang menyala-nyala di sini dikatakan kita bisa melakukan banyak hal. Bahkan kalau saya baca dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, janganlah saudara bermalas-malas dalam melakukan pekerjaan. Melainkan layanilah Tuhan dengan giat. Saudara, kalau roh kita menyala, saudara, kemalasan itu menjauh dari kita. Kenapa? Karena kalau roh kebenaran itu ada di dalam hidup kita dan membakar roh kita. Kita hidup dalam kebenaran, kita hidup dalam tuntunan kebenaran, dalam tuntunan rohnya. Saya percaya kita menjadi orang-orang yang bukan pemalas. Mungkin itu di dalam pekerjaan, dalam bisnis kita. Tidak ada hal-hal lagi yang menakutkan dalam hidup kita. Bahkan saudara, kalau roh kita menyala-nyala, saya mau katakan, maka kita akan berani menerobos situasi dan keadaan apapun. Saya katakan ini bukan teori ya. Saya hari-hari ini saya sedang melihat, saya sedang mengikuti bagaimana kehidupan gembala kita. Khususnya ibu gembala yang hari-hari ini biasa bersama dengan kami berdoa. Saya katakan begini. Kenapa ibu gembala kita berani melangkah berbuat sesuatu dengan iman ya, dengan imannya berani melangkah, berani menerobos tantangan-tantangan di dalam hidupnya. Kenapa? Saya perhatikan, saya pelajari, ternyata kuncinya karena punya roh yang menyala-nyala. Kalau roh kita menyala-nyala, kita pasti selalu rindu dekat dengan Tuhan. Saya percaya itu. Itu sebabnya ibu gembala, dia berani menerobos segala sesuatu. Dia berani melakukan segala sesuatu dengan imannya. Saya percaya ayat ini menjadi pegangan di dalam Galatia 5 ayat 16. Saya hanya baca bagian A dan B saja. Dalam firman Allah yang hidup dikatakan, saya menasihatkan supaya saudara hanya mengikuti petunjuk Roh Kudus. Ia, Roh Kudus Allah itu akan menyatakan kemana saudara harus pergi dan apa yang harus saudara lakukan. Jadi saudara, waktu kita punya roh yang menyala-nyala, kita selalu dekat dengan roh Tuhan, maka roh Tuhan yang akan menuntun kita. Kita harus berbuat apa, kita harus melangkah kemana. Itu sebabnya ini yang menjadi panutan ya. Saya melihat teladan dari ibu gembala. Kenapa dia berani menerobos untuk melakukan segala sesuatu dengan iman percayanya. Kenapa? Karena ada tuntunan dari Roh Kudus. Roh Kudus mengatakan, roh Tuhan yang akan menuntun apa yang engkau buat, kemana engkau melangkah. Roh Tuhan yang akan menuntun. Jadi saudara, pastikan tidak ada tawar-menawar lagi. Kalau kita mau naik ke level berikutnya seperti yang Tuhan mau, pastikan roh kita tetap menyala-nyala. Dan yang kedua, pastikan hidupmu stabil. Kenapa saya mau katakan pastikan bahwa hidupnya kita stabil? Terlalu banyak orang yang saya lihat, ya. Bahkan mungkin juga dulu saya sering lakukan. Kadangkala kita berapi-api, saya mengingat ya, ibadah online kita minggu lalu ya, Kak Magda mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita jangan hanya meledak-ledak sesaat ya.
Sebentar rohnya menyala, sebentar padam lagi. Apalagi kita yang selalu melayani Tuhan, kita yang ada di mimbar ini. Saya mau katakan, mari ini menjadi warning buat hidupnya kita. Mungkin waktu kita di mimbar, waktu kita di panggung ini, semangatnya kita, ya gayanya kita waktu melayani, kata-katanya kita waktu memimpin. Saudara, saya mau katakan, itu sangat menguatkan, saudara. Tetapi bagaimana hidup kita waktu kita tidak ada, waktu kita tidak sedang melayani, waktu kita menjadi jemaat biasa, waktu kita menjadi orang yang dibawa bukan di atas mimbar lagi, bukan di atas panggung lagi. Bagaimana hidupnya kita? Apakah kita menjadi anak-anak Tuhan yang dingin? Apakah kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu ada rasa ketakutan, selalu ada rasa kecemasan? Sekali lagi saya mengatakan seperti yang tadi saya bilang, itu wajar ada di dalam kita. Tapi pastikan itu jangan melebihi kerinduan kita akan hadirat Tuhan. Ya, saya mengatakan buat kita semua leader-leader di tempat ini khususnya, kalau engkau mau naik ke level yang pertama, pastikan rohmu menyala-nyala. Itu sudah kunci mati, itu tidak bisa tergantikan. Dan yang kedua, pastikan hidupmu stabil. Dimanapun engkau berada, engkau tetap menjadi orang-orang yang kuat karena Tuhan. Bukan karena engkau kuat dengan kekuatanmu sendiri, tetapi engkau sangat percaya bahwa ada Tuhan di dalam hidupmu. Sehingga waktu orang melihat engkau dimanapun engkau berada, orang diberkati. Bukan saja waktu engkau sedang melayani, tetapi waktu engkau sedang ada di luar sana, hidupmu menjadi berkat buat orang lain. Mungkin orang yang lemah melihat engkau kuat, engkau berani menerobos karena Tuhan, bukan karena engkau sendiri. Maka orang lain juga akan dikuatkan. Bahkan ayat terakhir saya mengatakan dalam Wahyu 3 ayat 16. Wahyu 3 ayat 16 dikatakan, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas. Kadangkala panas, kadangkala semangat, kadangkala kata-katanya wow luar biasa, menguatkan orang lain. Tetapi kadangkala dingin. Saudara, dalam Wahyu 3 ayat 16 dikatakan, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Saudara, mari renungkan ayat ini. Kerinduan saya sebagai leader di tempat ini, saya sedang membangun generasi yang benar-benar mencintai Tuhan, yang benar-benar mempunyai roh yang kuat, mempunyai roh yang stabil, sehingga dimanapun kita berada, kita tahu bahwa ada Tuhan menyertai kita. Sehingga setiap orang yang ada di sekitar kita, mereka semua sangat diberkati. Mereka yang lemah bahkan dikuatkan. Pesan terakhir ya, sebelum saya mengakhiri, saya mengajak para pemuji penyembah, sebelum saya mengakhiri sharing saya pada hari ini, kita terus berdoa. Sebelum benar-benar waktu yang Tuhan tentukan untuk kita ibadah offline, pastikan bahwa kita menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar siap untuk satu pekerjaan yang baru yang Tuhan sediakan buat kita. Bahwa generasi ini sedang membutuhkan leader-leader yang bisa membawa mereka mengenal Tuhan dan mencintai Tuhan lebih lagi. Siapkan hidupmu, dan sekali lagi kita akan berdoa supaya waktu Tuhan benar-benar yang terbaik datang buat kita. Kita boleh kembali beribadah seperti biasa. Dan kita menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, karena Tuhan yang hebat ada bersama dengan kita. Amin. Mari kita akan memuji menyembah Tuhan.
Satu pujian yang hari-hari ini selalu ada di dalam hati saya. Bahkan saya katakan bahwa ini karena satu teman kita ya, teman ICT kita yang hebat ya, dia posting ya rekaman lagu ini dari anak Petrayut ibadah kita mungkin bulan lalu. Waktu saya dengar lagu ini, lagu itu benar-benar tinggal dalam hati saya. Dan saya mau katakan, inilah yang Tuhan mau hari-hari ini kita, posisi kita di mana seperti yang Tuhan mau. Mari naikkan pujian ini sama-sama di hadapan Tuhan. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Sedalamnya lembah di hidupku, Engkau datang mengangkat hidupku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku. Takkan pernah mampu ku jauh dari-Mu. Engkau alasanku hidup. Setiap musim di hidupku, Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Mari sama-sama naikkan pujian ini, katakan, Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Sedalamnya lembah di hidupku, Engkau datang mengangkat hidupku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku. Takkan pernah mampu ku jauh dari-Mu. Engkau alasanku hidup.
hatiku terus menyala di dalam-Mu. Takkan pernah mampu ku jauh dari-Mu. Engkau alasanku hidup. Setiap musim di hidupku Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Sekali lagi katakan, biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku. Takkan pernah Biar ini menjadi doa kita semua pada hari ini. jauh dari-Mu. Amin. Engkau Allah. Biar kita sama-sama menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan hari-hari ini. Setiap musim di hidup, Percayalah bahwa di setiap musim kehidupan kita semua, Dia Tuhan yang setia, Dia Tuhan yang baik. Amin. memberi kekuatan, Dia ada bersama kita semua. memberi pengharapan. Amin. Engkau segalanya bagi. Sekali lagi katakan, biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku. Takkan pernah mampu ku jauh dari-Mu. Engkau alasanku hidup. Setiap musim di hidupku Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Ini yang menjadi doa kami malam hari ini, Tuhan. Terima kasih buat pernyataan firman-Mu kembali boleh datang kepada kami. Mungkin firman ini sering, Tuhan, sudah kami dengar. Tetapi kami tahu, Tuhan, keadaan yang sedang kami alami hari-hari ini. Kami tidak mempunyai kekuatan lagi, Tuhan. Bahkan di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini, kami tidak tahu apa yang harus kami perbuat. Itu sebabnya Tuhan, kalau firman-Mu kembali datang kepada kami, mengingatkan kami, sekali lagi kami diingatkan. Kami bersyukur, Tuhan. Sebab kami percaya Engkau Tuhan yang baik, Engkau sangat mengasihi kami. Engkau menuntun kami selalu, Tuhan. Bahkan Engkau selalu ada berjalan bersama dengan kami. Bahkan di dalam lembah sekalipun, Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Khususnya dalam musim kehidupan tahun ini. Kami tahu kami tidak sendiri. Ada Tuhan bersama dengan kami. Bahkan Tuhan yang memegang kami. Kami ada di dalam genggaman tangan-Mu, Tuhan. Ini membuktikan, Tuhan, kami aman. Sebab kami ada di dalam genggaman tangan-Mu. Kami kecintaan-Mu, Tuhan. Kami kecintaan-Mu. Ajar kami mencintai Engkau lebih, Tuhan. Bangkitkan kembali roh kami, Tuhan. Untuk kami mau selalu dekat dengan hadirat-Mu.
Hanya itu kunci Tuhan, untuk kami bisa memperoleh hidup kami yang luar biasa di hari-hari ini Tuhan. Kami tidak bisa mengandalkan apapun juga yang kami miliki. Kami hanya membutuhkan Tuhan. Mari Engkau orang-orang muda, Engkau yang hari-hari ini merasa ketakutan, Engkau yang hari-hari ini merasa sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Mari renungkan firman Tuhan ini. Kembali tangkap firman Tuhan ini. Pastikan bahwa rohmu sedang menyala-nyala di hadapan Tuhan. Bangkitkan kembali cintamu kepada Tuhan. Dan pastikan hidupmu tetap stabil di dalam Tuhan. Dimanapun engkau berada, engkau tetap menjadi anak-anak Tuhan yang kuat karena ada Tuhan yang hebat di dalam engkau. Mari engkau angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapa, engkau melihat setiap tangan-tangan daripada anak-anakmu. Mereka mengangkat tangannya di hadapanmu malam hari ini. Mereka yang sedang ada di rumah mereka masing-masing. Tuhan, mari engkau jamah hati mereka Tuhan. Lawat mereka Tuhan. Jamah dengan cintamu. Hamba-Mu katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah mereka dengan kasih-Mu Tuhan. Kembalikan cinta mereka kepadamu. Sehingga mereka Tuhan merasa haus dan lapar terus akan Engkau Tuhan. Dan kami percaya setiap kami yang mencari Engkau, kami akan mendapatkan Tuhan. Itu janji firman-Mu. Bahkan sekalipun kami ada di dalam lembah kekelaman, kami bersyukur Tuhan hari-hari kami saat-saat ini. Engkau selalu ada bersama dengan kami, menguatkan kami. Bukan hamba-Mu berdoa Tuhan, buat kami semua umat-Mu, kami semua anak-anak-Mu. Tenangkan setiap jiwa kami Tuhan, untuk kami menghadapi keadaan ini. Dan kami tetap percaya kepadamu, bahkan mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Kami tetap percaya kami akan melewati tahun ini bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan yang sudah ada di depan sana menanti kami Tuhan. Untuk kami mempersiapkan hidup kami. Melakukan hal-hal yang lebih hebat lagi bersama dengan Tuhan. Kami berdoa buat generasi ini. Kami bawa generasi ini Tuhan. Untuk boleh mengenal Tuhan, mencintai Tuhan. Dan kami percaya waktu-Mu akan datang bagi kami. Engkau akan menuntun kami, memberitahukan kepada kami kapan kami harus bergerak bersama dengan Engkau. Asal kami mau Tuhan untuk dekat dengan Engkau, Engkau akan memberitahukan itu semua kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Kami tahu Tuhan, hanya Engkau yang sanggup memulihkan keadaan ini. Kami percaya buat kota kami Tuhan, semakin hari semakin baik karena Tuhan yang memulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terlebih buat kami umat-Mu, kami berdoa buat gereja kami. Tuhan berkati gembala kami Tuhan. Biar Tuhan gembala kami menjadi teladan, menjadi contoh bagi kami. Bagaimana kami mencintai-Mu Tuhan. Memberkati kehidupan Tuhan. Gembala kami, om dan tante. Kasih karunia-Mu mengalir terus. Bersama dengan semua hamba-hamba Tuhan dalam gereja ini. Kami berdoa buat youth pastor kami Ko Endro Tuhan. Kasih karunia-Mu juga Tuhan yang menuntun dia. Bahkan kami semua, kami percaya sampai generasi ini Tuhan, Engkau akan memberkati seluruh hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sekali lagi kami katakan terima kasih buat hari ini. Kami bisa beribadah kepadamu. Kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur kami kepadamu. Engkau yang layak untuk kami sembah, Engkau layak untuk kami agungkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa kami pada malam hari ini. Kami naikkan hanya di dalam satu nama yang sangat luar biasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang hebat di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita semua.